Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Naila Syifa Maharani. Saya dari kelas 11 IPA 3 akan membacakan khutbah dengan tema Isra Mi'raj. Kata Isra dalam bahasa Arab berarti berjalan malam. Menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj berarti naik ke atas. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Arasy untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini telah dijelaskan Allah pada surah Al-Isra ayat 1 yang mana berarti Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkanlah kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril membaringkan Nabi Muhammad SAW. Dada Nabi Muhammad dibelah, kemudian dibersihkan sifat-sifat buruk dan digantikan dengan sifat baik ke dalam dadanya. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menaiki Buraq, yaitu kendaraan yang sangat cepat. Perjalanan pertama, mereka menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Selama di perjalanan, mereka singgah di 5 tempat, yaitu pertama kota Yastrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Kedua, kota Madian, yaitu tempat persembunyi Nabi Musa dari Fir'aun. Ketiga, Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Keempat, Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kelima, Masjid Al-Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Palestina merupakan tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Pada setiap persinggahan, Nabi Muhammad selalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Sesampainya di Masjidil Aqsa, disuguhi 2 buah gelas yang masing-masing berisi susu dan arak. Nabi Muhammad mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat karena beliau telah memilih yang baik bagi dia dan umatnya. Setelah menjadi imam di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah bersama malaikat Jibril. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Ishak, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan yang terakhir langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah. Dalam pertemuan tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan beliau menceritakan perintah sholat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita tersebut, Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk menghadap Allah kembali guna meminta keterangan. Nabi Muhammad berulang kali menghadap Allah untuk memberikan keringanan. Akhirnya Allah memberikan keringanan perintah sholat kepada Nabi Muhammad menjadi 5 waktu setiap harinya. Allah memberikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad seperti melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Setelah peristiwa itu Nabi dikembalikan ke Mekah. Pagi harinya, Nabi berniat menceritakan hal tersebut kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Jahal dan meminta Abu Jahal mengumpulkan kaum Quraisy. Kesempatan itu tidak disia-siakan untuk meyakinkan kaum kafir Quraisy tentang kebohongan Nabi Muhammad. Abu Jahal menyuruh kaum Quraisy untuk berkumpul. Setelah kaum Quraisy berkumpul, Nabi Muhammad menceritakan segala kejadian yang dialaminya selama Isra Mi'raj. Ceramah Nabi Muhammad tersebut disambut dengan ejekan dan cemoohan. Abu Jahal menghasut kaum Quraisy untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang penuh dengan kebohongan. Kemudian menemui Abu Bakar dan menceritakan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada Abu Bakar. Dengan tegas Abu Bakar menyatakan bahwa dia meyakini apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memberinya gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Adapun tamsil dalam Isra, yaitu yang pertama Nabi Muhammad melihat orang memotong padi secara terus-menerus. Kemudian bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu ibaratmu yang gemar beramal jariah, yang kemudian mereka memetik pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad melihat orang yang terus-menerus memukul kepalanya. Nabi Muhammad bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril?
Kemudian dia jawab, mereka itu ibaratmu yang enggan melaksanakan sholat, yang kelak akan menyesal dengan memukuli kepalanya sendiri terus-menerus sekalipun terasa sakit olehnya. Yang ketiga, Nabi melihat sebuah kuburan yang sangat harum baunya. Nabi bertanya, apakah itu ya Jibril? Dijawab, itu kuburan Masih dan anaknya. Dia mati disiksa oleh Raja Fir'aun karena mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu dipaksa supaya menyembah berhala. Yang keempat, Nabi melihat orang yang ada di depannya ada dua hidangan. Sebelah kanannya makanan lezat dan sebelah kirinya makanan busuk. Orang itu dengan lahapnya memakan makanan busuk. Nabi bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu ibarat umatmu yang suka membiarkan nafsunya memilih pekerjaan yang buruk dan dosa daripada beramal yang baik dan berpahala. Yang kelima, Nabi Muhammad melihat orang-orang yang gagah perkasa. Orang itu menengok dan melihat kirinya, merasa sedih dan menangis terseduh-seduh. Tetapi bila melihat ke kanannya, dia berseri-seri gembira dan tersenyum. Nabi bertanya, siapakah orang itu ya Jibril? Kemudian dijawab, dia itu bapakmu yang pertama, yaitu Nabi Adam. Bila beliau melihat ke kiri sedih karena melihat anak cucunya berbuat jahat dan dosa. Sebaliknya, bila mereka menengok ke kanan, merasa gembira karena melihat anak cucunya di dunia yang berbuat baik dan beramal soleh. Adapun hikmah di antara Isra dan Mi'raj, yaitu yang pertama menghilangkan perasaan sedih dalam diri Nabi Muhammad yang disebabkan meninggalnya pembela setianya yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Allah ingin meyakinkan utusannya itu bahwa kebenaran dan keyakinan yang dibawanya tidak akan dapat dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Yang kedua, Allah hendak memperlihatkan kemahakuasaannya kepada Nabi Muhammad agar ia tetap yakin bahwa Allah akan tetap menolongnya dalam menghadapi musuh yang menghalangi penyiaran agama Islam. Yang ketiga, Allah mempertemukan dan memperkenalkan Nabi Muhammad kepada para nabi dan rasul terdahulu agar dapat menambah semangat dan keyakinannya. Yang keempat, Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bekas kejayaan bangsa-bangsa terdahulu yang hancur luluh karena kedurhakaannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, menguji para pengikut Nabi, apakah mereka itu akan tetap beriman kepada agama yang selama ini dianutnya, sekalipun akal dan pikiran mereka belum dapat mengerti dan memahami kejadian tersebut. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah menyampaikan perintah melakukan sholat kepada Nabi dan umatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.